Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli bapaknya. Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Joko Widodo. Kapan terakhir reunian? Wah, jadi waktu itu apa seragamnya waktu reuni itu? Seragamnya agak mirip dengan Pak Jokowi, putih-putih. Kalau alumni mas, kuliah 1 tahun nggak tamat, tergolong alumni di statuta kita. Bicarakan bukan alumni sih sebenarnya, ada ijazah. Nah, itu gimana sih? Jadi lo kan mengamati Jokowi banget. Lo bayangin satu keluarga Jokowi lo amati tuh. Bukan Gibran yang jadi anak emasnya Jokowi sebetulnya. Kan boleh kan wapres sambil kuliah S2 kan? Kan cuma dia yang belum S2, belum profesor kan? Itu romantis tuh mas di Nusantara. Kuliah malam ditemani jangkrik dan pepohonan. Kalau dia kuliah S2 di UI itu ada kelas malam bos. Jadi setelah selesai dia bekerja, terus dia kuliah ambil S2. Pak Jokowi dan UGM sudah memastikan ini asli. Nah, tapi kedua-duanya belum menunjukkan bukti-bukti apapun. Ya. Tapi orangnya bener kan? Orangnya Gue lah adalah Jokowi memang. Yang namanya tuh yang mana? Kan gue jadi dapet. Kenapa di antara reuni itu cuma satu orang bajunya tidak seragam coba? Pada hari itu sebenarnya reuni bukan hari untuk olahraga. Bukan. Kayak kemeja putih. Oke, teman-teman, kita hari ini kedatangan Langsung. Tukang cek. Nggak bisa nggak buka itu? Bisa, kuat kok kita. Enggak, ini jangan-jangan nih karena udah sering disorot pemerintah agak deg-degan bukanya tuh gemeteran. Ini ada Uda Ferry Amsari dan Uda Agung. Udah aja. Udah aja dulu Ferry, Uda Agung, udah aja dulu. Nah, ini Mas Ibnu dan Mas Rifki. Kita kan di Mas Rifki dari mana? Mas Rifki dari sini deh, Kebon Baru. MUI Pak. Lu pajong sendiri. Bukan. Nggak asik. Kan ini kan udah direkam. Jangan sampai kedai kopi ketahuan ada orang dalam. Ada orang dalam ya. Pak. Jadi ini kita di sini ngomong-ngomong macam-macam, tapi 2 sesi nih. Sesi yang ini karena pagi-pagi, jadi kita siapinnya lontong sayur padang, Pakar gulai tunjang. nah ini ada tunjang, ada rendangnya, ada segala macam ya. Ini sengaja memang Uda Ferry sama Uda Agung aja ini yang makan. Ini apa namanya? Yang lainnya itu sayur singkong. Salah udah. Apa namanya dia? Salah memang. Apa dia? Ini gulai paku namanya. Ya udah. Kalau di Minang. Ya boleh Kalau lah ya. di bahasa Indonesia pakis. Bagus. Tapi kalau ini apa? Al Mukarram Al Tunjang. Jadi bro sekalian makan. Ini Oh iya, santai, sekalian. benar-benar santai. Tuan rumah dulu dong. Enggak. Ini harus dari tamu dulu. Gua lagi Apa dia? apa namanya? IF itu apa? Intermittent fasting. Terus kita disuruh. Intermittent fasting. Terus kita disuruh makan ini. Ya lu makan lah. Gue intermittent fasting. Gue ambil paket yang setiap setengah jam. Jadi setengah jam puasa, setengah jam makan. Makanya gue gagal terus nih. Kamu puasa Ki? Kalau puasa nggak saya. Kalau apa puasa Daud kan 1 hari puasa, 1 hari batal. Saya makan. Kalau Nabi Jawa begitu ya. Ada tuh yang aku Nabi. Nabi jauh. Ada ada yang aku pengikutnya ada. Sudah seperti Nabi katanya. Nah, Ampun. kalaupun jadi Nabi pantas gitu. Ya. Iya. Itu ceritanya pemisahan pemilu nasional sama pemilu daerah tuh gimana, Pak Ferry? Setuju saya. Setuju ya? Mas Hensat Pak harusnya lebih setuju lagi. Oh,
Jangan begitu dong. Ya setuju lah. Memang kalau jadi tapi kenapa kemudian kok elit politik kelihatannya agak tidak terlalu positif ya menyambut itu? Sorry. Biasanya Anda lugas. Kenapa sekarang menggunakan diksi agak? Biasanya langsung tidak setuju. Sabar bos, masih ini Itu tuh gara-gara makan kulit manggis itu. Minum kulit ya, manggis. tapi kok si elit-elit tuh nggak setuju kenapa ya? Banyak alasan. Salah satu yang saya dengar Tunjang dong, takut tunjang udah. dia nggak makan. Memang kacau dia nih. Kacau. Dipaksain ya. Tahu nggak tempat langganan nasi Padang kita yang enak? Apa? Di mana, Pak? Lapau. Mekar Jaya. Makanya itu di mana? Wah, Mampang. Oh, sebelah kiri. Yang sebelahnya sederhana. Tergantung dari mana lewatnya. tergantung. Sebelah sederhana kan? Iya. Deretannya sederhana itu. Iya. Hero tutup. Kok Hero? Ada hero tutup di situ. Alfamart sih saya lihat. Oh, dia jadi Alfamart. Pokoknya dulu hero tutup tuh. Nah, saking enaknya kalau makan di sana memang Mekar Jaya kita buatnya. Oh iya. Tadinya kita tuh mau ala-ala Bopet Mini gitu. Oh, di sini. Ada bubur kampionnya segala. Tapi gue bilang sama tim yang di belakangnya ini, yang buat ferry ngapain kita mewah-mewah bro? Seadanya. Ngapain harus? Juga bakal habis ya. Tapi ini ternyata kita instruksikan tidak mewah-mewah, ini ada rendang, ada tunjang segala. Alhamdulillah. Mantap ya. Alhamdulillah. Gimana, enak ya? Hah? Makan berarti. Kalau nggak enak kita kasih bon. Kalau enak silakan. Mantap. Oke, silakan nih. Nih. Saya masih interfasting sebentar lagi saya nih. Lagi ya. Itu tadi gimana Agak jadinya si asin? Hah? Agak asin. Ya dikit. Oh, Nggak apa-apa tapi. nggak apa-apa ya. Ya itu karena kebanyakan mereka merasa dirugikan sebab gagasan pemilu tidak langsung kan jadi buyar dengan putusan 135 kan. Karena itu. Kan Pak Presiden sudah mewanti-wanti bahwa pilkada kita itu messy, costly, tiring kan, Melelahkan, mahal dan kacau gitu ya. Melelahkan, ya mahal dan kacau. Jadi ada gagasan teman-teman partai mau memindahkan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Nah begitu 135 putus, maka MK kan memastikan konsep pemilihan serentak itu dalam dua rezim, yaitu rezim pemilu nasional dan pemilu daerah yang berlangsung secara langsung. Jadi buyarlah strategi itu. Coba itu diputar lu, mereknya biar nggak kelihatan. Oh, sponsor. Iya, biar nggak kelihatan justru dibalikin. Oh, gitu. Itu lihat tuh anak-anak itu aja. Ini memang bagus sih minumnya, biasanya ST12, ini ST83 ini. Sudah naik. Cuma gara-gara itu. Tapi ada yang bilang juga karena mereka nggak rela. Elit-elit itu, adik-adiknya di DPRD atau teman-teman yang di Panjang. DPRD itu bakal ditambah lagi 2 tahun. Sementara mereka tidak kan? Mereka tidak, jadi agak ada kecemburuan juga. Ya banyak faktor ya. Nah tapi itu gimana sih kalau yang DPRD itu bakal ada pemilu sela lagi atau diteruskan? Ini orang paham bertanya. Kalau di konsepnya tentu tidak mungkin pemilu sela ya. Karena pemilu sela atau antar waktu itu kan biasanya kalau di Amerika 2 tahun. Ya. Meskipun jabatan itu kan salah satu contohnya Senat ya. Jabatannya 6 tahun tetapi pengisian kekosongan itu 2 tahun. Ya. Nah di kita tidak bisa disebut pemilu sela karena tidak ada 2,5 tahun. Karena pemilihan kepala daerah terutama dengan pileg daerah itu tidak begitu formatnya menurut MK. MK sama sekali tidak menghilangkan soal gradualnya 5 tahun sekali. MK tidak bilang begitu, tapi MK maksudkan ada proses transisi.
Nah, konsekuensi dari diubahnya pola itu adanya masa transisi. Dan masa transisi di Indonesia biasa aja, Mas. Dulu Kenip menuju MPR juga transisi. 55 kan jauh sekali dari 45 sampai 55. Itu disebut fase transisi. Lalu ada 71, 7 berapa ya? 77. Ada 6 tahun lebih. Ada 1 tahun masa transisi. Lalu 98, 99. Nah, tapi kan DPRD belum pernah transisi dong. Ya, di masa itu semua transisi itu, Mas. Oh, nasional daerah kan? Ya. Nah, itu maksud gue kan, biar yang kemarin-kemarin itu nasional sama daerah transisi. Nah, yang ini cuma daerah aja. Makanya kemudian ada penolakan. Ya, namanya juga konsekuensi dari putusan. Nggak mungkin semuanya ditransisikan, wong. Yang lain bisa tetap gradual, kenapa harus ada transisi kan? Tapi kan pertanyaan besarnya juga ya, selain itu, kenapa sih kalau yang menguntungkan keputusan MK itu langsung final and binding? Tapi kalau agak-agak tidak menguntungkan, Contohnya, Mas, yang setuju, contohnya kan agak sensitif tuh ya. Ya, silakan, Mas. yang putusan 50 lah. Nah, yang dikasih contoh yang kurang sensitif. Ya, putusan Gibran 50 di Mahkamah Agung tuh kan? Ya, itu siapa? Kaisang. Lainnya Juga sensitif itu. Cipta Kerja. Semua final binding. Pokoknya kalau langsung final binding kita taati. Tahu hukum. Jangan percaya Hensat gitulah ya komennya. Udah Agung, jangan Diam-diam aja. bukan maksud saya. Jangan sampai nggak ngomong, udah makan. Dosa. Nanti Dosa. udah Makruh. Itu yang lain-lain juga tuh kan udah makan. Udah aja juga nih yang sampai nih. Oh gitu. Tapi kenapa begitu ya? Apa emang sifatnya kalau Ferry deh, seorang Ferry kemudian nanti berkuasa ya, akan begitu juga nggak? Sesuai dengan kalau ada kekuasaannya mengikat ya saya suka ya saya turuti, kalau enggak ya saya lawan dulu. Ya, cara melihat orang pragmatis gampang sih dalam bernegara ya. Ketika dia tidak nyaman, dia bilang dia tidak setuju melakukan perlawanan dan lain-lain. Ketika dia nyaman, ini harus ditaati. Pul, ini agak kesini nih. Mejanya kena perutnya. Main perut dia. Cari ini alat ukur lingkar perut. Gue udah lama Menang dia 2 senti. Nah terus Nah, pragmatis itu ya dalam bernegara. Sebenarnya penyelenggara negara kita perlu paham aja, Mas, bahwa kalaupun nggak suka kan ada langkah-langkah hukum yang lebih baik. Uji ulang misalnya kan. judicial review gitu. Ya, JR lagi. Kan prinsipal di MK itu ada 4 ya pemohonnya. Salah satunya penyelenggara lembaga negara gitu ya. Ya kalau memang lembaga negara nggak nyaman, ayo ajukan dong. Ini malah perintahkan tidak patuh, melanggar. Itu yang lucu itu adalah MK sebagai penjaga konstitusi dituduh melanggar konstitusi, itu kan menarik. Banyak lagi ngomong gitu. Iya, Melanggar konstitusi. Lebih dari itu adalah rencana untuk mengevaluasi MK. Coba bayangkan. Ya. Di mana-mana hakim itu puncak kekuasaan berhukum tertinggi, kekuasaan kehakiman gitu ya. Harusnya ya MK yang mengoreksi eksekutif, legislatif. Jadi kata pendapat James Madison yang dibenarkan oleh Muhammad Yamin, ya, bahwa kekuasaan kehakiman itu siapa saja katanya boleh menafsirkan hukum, tetapi kekuasaan kehakimanlah yang penafsir yang tertinggi. Siapa saja boleh ya punya argumentasi dalam berhukum, tapi argumentasi hukum yang mengikat ya putusan peradilan. Hensat jago ngomongnya gini-gini, tetap saja itu bukan sesuatu yang mengikat, putusan peradilan.
Yang disampaikan Hensat adalah gagasan, teoritik, ya, evaluasi, kritikan, boleh. Nggak, tunggu bentar. Tadi apa itu ngomong begini-begini itu gimana maksudnya? Kan apa mau begini? perutnya udah langsing, tentu dia lincah. Aduh. Bro, ini tentang makanan ya. Lu tuh emang berdua kalau di Padang nggak suka pakai kerupuk merah? Merah ya? Nggak suka ya? Bukan nggak suka. Enggak, karena kalau lo nggak ini kan lo dua-duanya kan dari tadi gue lihat nggak pakai kerupuk merah. Kecil bang. Iya. Kita maunya basah kan. Oh gitu. Enggak, karena justru gue kalau makan beginian yang gue banyakin tuh kerupuk merahnya. Makanya suka rugi tukang lontong sayurnya. Nggak pakai Pengalaman kuliah jangan diceritakan. gue nggak pakai tunjang, nggak pakai telur. Gua kerupuk dan gua kerupuk merahnya yang banyak. Udah gitu nambah kuah lagi. Makanya gue lihat kok nggak ada yang pakai kerupuk merah gitu. Nggak apa sih. Memang. Ya itulah. Ya ini soalnya gue nggak tahu kerupuk merah itu ada enaknya juga. Tapi emang di Padang ini pakai kerupuk merah. Sudah pernah ke Padang? Sudah berapa kali? Kenapa saya nggak diajak nongkrong? Saya dan Charles Simabura, tahu Charles kan ya? Tahu, ha. Merasa dia sih levelnya masih di bawah kita ya. Terasa kita berdua adalah guide makanan terbaik se-Sumatera Barat. Oh kalau gitu kita perlu kesana lagi. Nah, mau apa? Kepala ikan. Kita tahu tempat terbaik. Itu Ikan ya. bakar. Selama gua di Padang sama di Bukit Tinggi itu, makanannya ada apa aja enak semua. Iti lado mudo lah. Oh, di mana? Di Di sana di Bukit sananya mana? Tinggi, dekat Bang Jam Kadang. Jam Kadang sebelah kanan. Fatal deh. Kenapa? Adanya di situ soal tulisannya Iti lado mudo gitu. Orang di bawah Ngarai Siano itu. Oh nggak sampai sono. Wah itu lado hijaunya. Oh gitu. Nah sekali pertamanya gue makan apa namanya sate mak syukur agak beda bos makannya. Jadi kita Gimana? dapatnya lontong sama bumbu, satenya di tengah kayak kita makan sate kambing biasa itu. Dari bandara menuju Bukit Tinggi itulah ada sebelah kiri kan si sate mak syukur tuh. Salah lagi gue. Tapi itu enak Sate banget. mak syukur asli itu cabangnya dia yang sama punya di pasarnya. Di pasar. Oh, Masuk ya kan? Iya. Nah, gue nggak lewat situ kan di kita dari dekat sate bandara mak syukur kiri. pasar itu dekat, nggak jauh. Itu karena lemahnya pengetahuan aja. Ya. Di dekat itu ada yang namanya Buffet Gumara. Oh, itu buffet Dulu itu apa sih artinya buffet? Buffetnya rumah makan yang bisa buffet kan. Oh, bisa prasmanan. Buffet di Minang kan. Nah, itu. jangan menghina kesukuan Anda jadinya. Bro, makan lagi. Intermittent dulu bang. Nah, entar setengah jam lagi. Ini ngapain nih? Maksa-maksa kita makan dia nggak makannya? Enggak, karena ini nggak ada yang ngabisin. Kita bikin khawatir Ibnu aja. Dia dari tadi ngeliatin, ya habis nih. Ya bro. Nama. Oh, nama. Nambah lah. Jangan malu lah. Nambo cie. Tambah cie. Ngopernya ke sana. Nambo cie. Di belakang kantor Bawaslu itu kan ada di bau untuang ya. Wah. Pernah nyoba nggak? Enak nggak? The best. Apa namanya? Kecuali nasinya, Iya. Mungkin nasinya banyak enak. karena orang Padang kan agak beda. Apa namanya? Di bau untuang. Di bawah untung. Di bawah untung. Di bawah. Oh, di bawah untuang. Itu apa makanannya? Kikil asam pedas. Alias gaji. Tapi ya, gue sorry ya. Tapi emang di sana itu apa aja menurut gue enak. Bahkan nih kita mau ke bandara, pagi-pagi kan, flight pagi-pagi. Terus kita lihat di sebelah kiri itu ada lontong sayur penuh Iya, betul. ini sebelah kiri. Dari mana jalannya? Menuju bandara. Dari sebelah kiri itu ada. Dari Padang. Dari hotel mau ke bandara. Hotel di Padang. Hotel di Padang. Hotel di Padang juga satu. Masjid Agung. Gue soalnya habis sholat subuh tuh. Gue oke. habis sholat subuh gue mau ke bandara. Jalan itu ada di sebelah kiri tuh lontong sayur Padang rame betul. Wih, itu kita turun ada kikil, ada dendeng segala macam. Wih, enak betul itu. Apa namanya? Mama Bet. Tahu gue lupa lah. Mama Enak deh Bet. Pokoknya rame banget tuh. Jokonggo. Antara Masjid Agung sama Tunjuk bandara. jalannya diragukan sih menurut saya.
Itu, aduh, itu pas pilkada gubernur. Oh, Setiap pilkada gubernur pokoknya kita kesana. Oh itu enak banget. menasehati siapa Bapak? Ya, yang menang, Menang. yang menang, Asik. yang menang. Nah, terus? Oke, udah itu. Tadi kita lagi ngomong apa sih? Oh ini ya si judicial review, kenapa para elit kita itu kalau yang menguntungkan langsung final and binding, tapi yang ini enggak gitu. Tapi ini macam-macam juga sih tentang pemilu, ntar kita bahas ya di situ tuh. Iya. Omongannya Caimin, kemudian apa namanya? Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita akhiri nih, biar lebih pedas lagi kan, biar lebih gurih lagi. Kapan terakhir reunian? Reunian apa? Reunian kuliah, waktu kuliah kan reunian. Waduh, kita 20 tahun ya. Kemarin kan lebih halal. Ya, tapi besar sih, tidak satu angkatan. Dari Selatan. Berapa bulan yang lalu? Di mana bikinnya? Bapak Di Andalas. sebagai ketua alumni mau cari tempat ya? Di sini. Nah, maksud gue di Jakarta atau di Jakarta. Padang? Jakarta. Oh, alumni Andalas. Pakai ID kan? Oh enggak, kalau itu pakai bos. Gagasan dia pakai ID card. Norak lu Mas. Bro, kalau Unpad secara keseluruhan bro, Lu tuh masih tergolong muda Mas, bukan angkatan tua. Pertanyaannya kemana kan? Iya. Acara alumni. Wah, udah hotel mewah kita. oh, di hotel mewah. Kan alumni ada yang kaya-kaya, sumbang. Iya. Terus gimana tuh, ada yang diomongin apa biasanya kalau alumni itu? Pengobatan alternatif atau apa? Memori aja semua. Dan itu memang fungsinya. Fungsinya. Tapi aku sarankan sekarang alumni-alumni sudah harus mulai berbagi dengan kampus. Mau membangun apa gitu, kayak di luar ya. Nanti akan ada building nama guru kita gitu ya. Jangan hiburan tur terus ratusan juta mau bazir tapi tidak bermanfaat untuk kampus. Ya, emang begitu? Ada yang terjadi begitu? Kami sudah berubah ya. Sudah berubah ya? Gitu. Jadi waktu itu apa seragamnya waktu reuni itu? Seragamnya agak mirip dengan Pak Jokowi, putih-putih. Serius putih? Iya, tapi lebih ya dosa dibahas ya. Nanti saya diserang alumni. Nggak apa-apa loh kita ngomong-bahas. Ini emang waktu kita zaman Facebook masuk Indonesia ya. Nah itu reuni mulu tuh. Kegiatan reuni mulu bos. Lu bayangin aja waktu Facebook ada itu. Reuni kuliah. Emang Facebook udah nggak ada Mas? Sekarang gua nggak pakai. Oh gitu. Reuni kuliah, SMA, SMP, dan yang paling keren itu ada reuni kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gila loh. Kalau kami cuman grup ya. Tapi sekarang ini reuni udah jarang. Tapi dengan adanya trendsetter ini kemarin ada reuni, kelihatan kita mulai ada reuni. Kehutanan masuk ke sana ya. Hah? Ke sana perginya ya. Kemana sih? Betul-betul lincah Anda ya. Dan saya cuma bilang ini kan ada trendsetter baru yang nampaknya akan diikuti Mas, oleh beberapa. kalau alumni Mas, kuliah 1 tahun nggak tamat, tergolong alumni di statuta kita. Oh iya benar. Jadi yang 2 tahun aja, 2 yang tahun. dibicarakan bukan alumni sih sebenarnya, ada ijazah. Waduh. Langsung dia belajar. Makan dulu aja Mas. Nah tapi gue tahun ini juga akan ada reuni 30 tahun karena kan gue angkatan 95 kan. Itu rencananya bulan November. Saya saranin juga supaya ikut trendsetter ya kan. Enggak, bukan, kita reuninya walaupun Unpad itu di Bandung, kita bikin di Jogja aja. Biar trendsetter. Yang lain seragam, sendirian nggak usah pakai seragam. Ya, tapi kalau menurut gue sih komentar-komentar tentang alumni reunian kemarin tuh terlalu berlebihan. Kenapa tuh? Iya enggak, maksud gue enggak. Lebihnya di kiri atau di kanan? Enggak, maksud gue kan dia biarin aja dia reunian ya nggak Ya, apa-apa. ngapain reunian. aja ya. Tapi emang yang menarik muncul tokoh-tokoh baru itu ya. Ada, oh iya nggak dikasih air putih. Oh dikasih air putih. Enak ya. Ada Wakidi Mulyono. Walaupun- Gimana sih? Iya ada Mulyono. Enggak, itu gimana sih? Jadi lo kan mengamati Jokowi banget. Lo bayangin satu keluarga Jokowi lo amati tuh. Bukan sayang sih saya.
Apa? sama satu keluarga ini. Oh iya. Wakidi Mulyono ada sekali, tapi itu orangnya sama ya? Wakidi Mulyono. Enggak, beda. Wakidi Ya Wakidi. bukannya sama. Beda. Mulyono yang ngomong. Dia ini bersayap omongan. Hah? Yang ngomong Fakultas Kehutanan Garuda Jurusan. Yang Mulyono itu memang sama. Yang Wakidi? Sama siapa? Siapa ayo coba yang sama? Enggak bos, ini nggak apa-apa. Kan maksud gue juga kalau kita lagi makan beneran di warung-warung, itu kan kita ngomongin juga reunian-reunian ini. Iya. Tapi gue sih pakai kok. Seingat gue tuh kalau reuni universitas ya, itu pakai name tag. Karena kan universitas besar sekali. Besar ya, nggak kenal semua kan? Kalau alumni fakultas, biasanya kita pakai ini aja, nama aja, pakai Mickey Mouse kan ditulis. Kalau kami sih nggak pakai, ya sebenarnya name tag juga. Tapi nama tulis terus aja. ditulis di Ensa, tempel doang. 95 gitu. Nggak Ferry, pakai apa begitu ya. 92, 96, 97 sih lo. 99 mas. 99. Saya kan jauh lebih muda. Oh iya. Nah kalau saya emang percepatan saya tuh, jadi cepet kuliah saya. Oh gitu. Dia jadi menarik juga. nih Percepatan orang tapi ini. ada ijazahnya. Ada dong. Bisa saya lihat? Bisa. Nah itu tanda orang yang berani asli gitu Enggak, ya. tapi gini bro, gue cerita Siap. sedikit ya, ijazah Unpad gue itu kebanjiran men. Oh mulai nih. Waktu di rumah gue di Tandu, Mulai itu nih. kebanjiran. Waktu di tepi tunggu sungai sebentar. kan rumahnya? Enggak. Ini saya cerita bentar. Tapi setelah itu, karena saya merasa dokumen ini penting kan, saya urus itu ke kampus. Ada surat keterangan kan? Keluar namanya ijazah salinan, jadi tulisannya ada salinan, tapi dikeluarkan oleh Universitas Pajajaran. Itu ya mau gimana bos? Bukan cuma ijazah gue yang kena banjir, itu surat dari Soeharto. Waktu gue umur 8 tahun gue dapat surat dari Soeharto men. Dir Hensa gitu ya. Jadi gini bro, Dari Soeharto. nih my bokap, My bokap. almarhum tuh bokap. Ini pusat bukan Jaksel pak. Oh iya. Jadi gue bilang, Pak itu gimana caranya ya ngobrol sama presiden gitu kan? Bokap gue bilang, Sahabat pena. nah, kamu tulis surat aja, tulis surat. Iya. Kebetulan, Dibalas. enggak kebetulan Soeharto ulang tahun bulan Juni. Gue tulis bros, itu gue kelas 3 SD apa kelas 4 SD tuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Soeharto, selamat ulang tahun semua. Gue Fernando, nama saya Henry Budi Satrio gitu. ada budinya. Ada budinya pak. Terus semenjak di politik aja itu saya simpan sedikit lah, biar tidak beban saya pak. Supaya ini abbreviationnya bagus ya, Hensa gitu ya. Ya, Kalau dan secara kan nggak lo bisa kalau secara ilmu branding bos. Ilmu branding tuh 2 kata ya cukup. nggak masuk. Ferry Amsari. Kalau rame-rame, hebusat. Nah terus kita tulis surat kita kirim kan. Itu dibalas bos sama Soeharto. Dibalas kan. Yakin itu yang balas? Ya bukan lah. Gue yakin bukan lah. Tapi apakah itu ditulis tangan ataupun Kalimat pertamanya? kalimat yang pertamanya Ananda. enggak, bukan Hendri begitu, Budi bukan begitu, Satrio. bukan begitu. Kepada yang Tersayang. bukan kepada Ananda Hendri Satrio, Ananda, Hendri kan? Satrio bilang gitu. Terus dia, Ada jejak-jejak Soeharto di dirimu. terus tuh. dia bilang, oh itu bos anak SD kelas 4 SD bangga bos. sekali tuh. Dulu kita nggak tahu presiden lain selain Soeharto dan Soekarno kan. Emang baru 2 bos. Emang baru 2. Jadi kita cuma tahunya presiden tuh Soeharto sama Soekarno. Dapat dari Soeharto bos. Wah, Pamer nama. nggak betul. Wih, senang kan datang tuh surat, kita pulang sekolah, itu surat ada di meja. Pada yang cap ada Pancasila, Garuda Pancasila. Wah, gue buka Soeharto. Rupanya bokap nyokap gue juga seneng bos. Jadi pamerin juga. Si Henry dapat surat balasan dari. Enggak sempat itu tuh karena gue saking sayangnya, jadi gue taruh lah itu di dokumen-dokumen yang gue suka. Termasuk foto-foto waktu gue SD, SMP, SMA. Memang gue sudah mempersiapkan terjun di politik tuh dari SD gue. Jadi gue udah siapin tuh foto-foto gue SD, SMP, SMA. Kalau ditanyain tuh udah ada semua. Sudah bersurat ke Soeharto sangat politis itu. Nah itu kebanjiran.
kebanjiran hilang semua. Asli. Tapi suratmu muji-muji nggak? Enggak, cuma selamat ulang tahun Lanjutkan Pak. aja. Enggak. Dua periode itu hanya gagasan. Enggak, namanya anak SD itu selamat ulang tahun Bapak Presiden, semoga panjang umur, berkahi gitu-gitu lah yang baik-baik. Selamat ulang tahun daripada. Oh enggak segitu ya bro. Nah anak SD yang nggak semenjilat itu ya. Enggak. Tapi itu pengalaman yang oke tuh menurut gue. Oke, itu keren tuh. Nah selama 98 Dan itu hilang itu. Nah selama Di 98 di rumah di tepi sungai. enggak kebanjiran, enggak bukan. Rumah gue di Bapak lu Tambun. tukang kayu nggak? Bukan. Tapi selama 98 gue terima surat dari Soeharto itu gue tutup rapat-rapat bro. Pas 98 gue lagi demo. Terus ada yang nyolek, woi lo kan dapat surat dari Soeharto. Aduh itu Pak Harto tuh. Nah, ini Banyak rumor ya. Ya namanya zaman dulu kan Soeharto cuma ya somebody kan someone. Iya. Kebanggaan lah. Pernah gue kerja di satu perusahaan, gue ketemu Harmoko. Tapi Harmokonya udah nggak jadi menteri, orang kita udah selesai kan. Gue liat, wah ini nih orang yang dulu hebat banget ya. Sekarang gue sama temennya deket, sama anaknya deket banget gue. Sama Harmoko tuh. Dulu Pak Harmoko sama Pak Murdiono yang kita selalu tonton setelah maghrib. Karena ada pengumuman kan. Iya, laporan khusus. Kalau tidak Menteri Penerangan kan Menteri Sekretaris Negara waktu itu. Oh, iya. Ngerti nggak? Ngerti lah. Enggak. Di sini kan soal angkatan ini. soal tua atau enggak? Yang lahir presidennya udah banyak siapa ya? Lu lahir presiden lu siapa aja udah? Pas berdua. Serius? Oh iya. Tahun berapa lahir? Tahun berapa lahir dong? Oh masih dua. Lu berapa? 55. Si gue. Oh masih dua juga. Si 2. Oh, lu berapa? Tapi setelah berpikir sendiri udah banyak. Oh dia paling lama nih. Paling lama nih. Kenapa dia? Adam. dari Nabi Adam dia ya. Iya. Oke, kalau gitu ntar kita pindah ke sana ya. Ya. Bahas itu. Bahas apa? Dimasukkan. Jadi kan Temanya kan. Dia sih aman bos. Iya kitanya. Ini udah berapa kali di-hack channel ini? Nah ini kan Pak Harto, Pak Prabowo nonton. Wah ini salah satu anak yang dapat surat dari mertua saya. Kita suratin yuk. Bentar lagi ditelepon. Enggak, dia telepon. Mas, isi suratnya begini enggak? Iya, sama. Lupa template semua. Enggak, emang itu template bro. Itu template dari Setnek sih. Template dari Setnek. Tanda tangannya juga enggak Soeharto tanda tangannya. Tapi memang beda namanya aja. Tapi ya buat kita dulu bodo amat kan. Jadi teman-teman lo kalau ngebayangin Soeharto tuh tinggi banget, jauh banget tuh Soeharto tuh. Jadi kita tuh dapat wah ini. Jadi kalau ada yang bilang presiden-presiden si ini merakyat, si ini merakyat. Buat gue yang paling merakyat Soeharto. Yang dapat suratnya nyampe suratnya ke gue tuh Soeharto. Sangat merakyat itu. Merakyat. Bapak presiden daripada Soeharto. Ya. Apakah Makanya karena itu pakai baju kuning, Mas. enggak ini emang ini hari Selasa kan? Ingin mengenang Soeharto. Enggak hari Selasa ini kuning bos. golongan karya. Ya udah. Langsung foto. Kita pindah ya ke podcast yang sesungguhnya. Ini podcast makan-makan ini hanya untuk Uda Ferry dan ini sebelumnya nggak ada Mas Agung. Sebelumnya. Ya jadi kami ingin mempertontonkan ke Uda Agung ya bahwa kedai kopi ini mampu lah. Mampu. Sanggup. Ya. Sanggup kita ini. Beli sarapan lontong. Bukan hanya Uda Ferry aja yang kita kasih makan, tapi Uda Agung juga bisa. Nah, itu hebatnya Gus Dur. Saya ingat kata-kata sanggup dan mampu itu. Oh ya gimana jadi? Kan MK yang menafsirkan tuh. Ya. Kata-kata sanggup itu menjadi mampu secara jasmani dan rohani menjadi calon presiden. Oh, Gus Dur tidak maksa untuk maju waktu itu, tapi dia berjuang bertarung lagi di MK kan. akhirnya diubah jadi dari sanggup. Iya, enggak juga tetap mampu. Makanya beliau enggak mampu. Oh, okay. Dianggap tidak bisa mencalonkan kan.
Nah, tapi nggak pernah komplain bahwa MK ini aneh-aneh. Ya, nggak bilang lawan MK. Ini nanti pulang bungkus ya. Kerupuk mas. Waktu kuliah mas pasti dibungkus nih waktu kuliah. Tapi kan nggak segitunya kita mas. Makan nih kita. Ada warung Padang tuh di Jatinangor. Sekarang udah nggak ada, kemarin gue lihat kesana. Jadi tuh kan saya tuh kan paling suka gulai otak ya. Wah. Jadi ini gulai otak nih udah gue incer men. Dari 4 hari sebelumnya. Basi dong. Nah, jadi maksud gue ntar nih dapat kiriman nih gue makan otak nih. Datang mas saya, habis mas. Nggak ada otak lu. Nggak ada lagi mas. Gimana ngomongnya? Ya nggak ada otaknya habis. Dan itu gue tunggu loh. Dia nggak ada. Di mana tuh warungnya? Di Jatinangor. Nanti saya tegur. Udah nggak ada. Nggak Aduh ada. gue saking pengennya tuh, jadi aduh zaman kuliah dulu tuh kita ya makan jam 11 antara makan pagi dan makan siang. Iya. Sama. Sekaligus tuh. banyak kan. Iya. Supaya kita nggak makan lagi sampai sore. Makan malam? Makan malam seadanya aja. Adanya Indomie. Iya. Tapi gue tuh pernah satu hari saya tuh sebel banget sama kucing sampai hari ini. Gara-garanya kita ini kan anak kos makan ayam goreng tuh susah kan. Jadi kita harus nabung kan. Waktu itu bulan puasa. Di kepala gue waktu itu gue pengen banget sahur pakai ayam goreng. Kita beli malam tuh kan. Pokoknya waktu buka puasa tuh kita nasi goreng aja, nggak usah pakai lauk kan cukup. Iya, udah goreng cukup. kan. Dan penting mengenyangkan. Beli nasi, beli ayam goreng, kita taruh di dapur kan. Pagi-pagi habis bos. Kucing bos. Disikat itu ayam gua. Makanya Terpuruk tuh ya. Tapi aku pernah nggak makan nasi putih lauknya nasi goreng? Ada kawan di sini. Belum coba. Berarti belum parah betul, belum parah biasa. Belum pernah kan ya? Itu lauknya nasi goreng. bos kita itu kalau anak kos tahan lapar, tapi nggak goblok juga. Ya maksudnya supaya nasi putih itu ada rasanya dicampur dengan nasi goreng. Gitu. Udah ya? Belum menderita betul dia betul. Ya udah. Udah. Kemarin Udah, dikit lagi. Ntar aja deh buat di situ. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Bang Ferry Amsari nih. Gua dong di podcast lo kata dia. Udah nih, sekarang mau ngomong apa? Ini udah mulai. Udah mulai lo mau ngomong apa tuh kan dari kemarin. Handsome baik orangnya. Handsome baik orangnya. Bang, itu kenapa sih orang-orang kok heboh banget sama Wapres? Sampai dia komplain loh, saya ngomongin AI, orang komen, ngomongin Kemenyan komen. Kementerian Kebudayaan atau Kemenyan yang dia jelaskan? Kemenyan yang dijelaskan, kenapa sih kan ini dia mau ditugaskan ke Papua, kenapa juga orang kemudian sibuk lagi? Iya. Kenapa mesti begitu gitu orang-orang ke Wapres Gibran? Ya karena salah satu faktor terbesar sih orang masih penasaran apakah keberadaan beliau sebagai Wapres itu sah atau tidak. Nah, kita tahu beliau ini di upgrade ya. Kalau sah dong. Kan tunggu dulu, kalau sah saat ini kan belum karena belum terbukti ada permainan upgrading syarat calon wakil presiden kan. Penyesuaian. Ya, melalui putusan 90 itu. Karena orang belum tuntas di sana, makanya menurut saya dari awal Mas Gibran itu mestinya mempertanggungjawabkan ke publik melalui mekanisme impeachment. Mekanisme impeachment itu bukan soal Ferry Amsari penasaran putusan 90 itu dipermainkan atau tidak. Karena polanya kok sama dengan putusan 50 di Mahkamah Agung kan. Sama-sama melalui lembaga peradilan, sama-sama tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. Sama-sama ada korelasinya yang menarik ya.
Nah, dengan impeachment Mas Gibran itu akan terbebas dari sakwa sangka itu jika Mas Gibran mampu membuktikan sebaliknya. Jadi dia bisa gagal di impeach gitu maksudnya. Kalau dia berhasil membuktikan sebaliknya. Ya, impeach sama pemakzulan itu dua kata yang berbeda dalam studi hukum tata negara. Impeach itu maknanya menggugat. Sedangkan outputnya bisa dimakzulkan, remove from the office. Nah, orang seringkali menduga impeachment itu langsung dimakzulkan, tidak. Tapi bisa saja pembuktian ya, karena itu forum privilegiatum ya, forum khusus untuk presiden dan atau wakil presiden kalau di Indonesia. Kalau di beberapa negara untuk penyelenggara negara, seluruh penyelenggara negara bisa di-impeach di sana. Nah, kalau Mas Gibran mampu membuktikan di forum di Mahkamah Konstitusi bahwa segala sakwa sangka publik terhadap dirinya adalah salah, barulah menurut saya Mas Gibran akan nyaman bekerja. Ya, kalau hilang kritik mungkin tidak mungkin ya, tetapi nyaman bekerja, mau apalagi orang-orang gitu ya. Nggak, maksud gue gini, ini tentang sah tidak sah atau tentang the quality of Gibran ya sih sebetulnya yang sering dipertanyakan orang tuh. Orang kan tidak bisa memisahkan Mas antara syarat sah atau tidak sahnya mencalonkan dengan kualitas. Bagaimanapun keterpilihan ini karena banyak hal ya. Apakah ini rangkaian dari yang ditudingkan banyak orang termasuk saya, bagian dari kecurangan pemilu, di upgrade, keterlibatan aparat ya, permainan suara dan segala macamnya itu. Ya, ada gentong babi dan lain-lain, itu dibuktikan saja. Kalau saya punya banyak bukti ya, yang saya yakini itu validitasnya bisa dipercaya. Misalnya orang masih saja mengatakan apakah permohonan yang diajukan oleh Al-Masaki Biru itu sah atau tidak. Dalam konstruksi hukum acara Mahkamah Konstitusi mestinya tidak sah lagi. Karena hari Sabtu. Karena dicabut hari Jumat, didaftarkan lagi hari Sabtu. Ya. Lalu dikonfirmasi hari Seninnya. Pertanyaan besarnya, kalau pencabutan itu tidak benar, ngapain dimasukkan lagi hari Sabtu? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh mendaftar kembali di hari Sabtu di hukum acara MK? Dilarang. Karena bukan termasuk hari kerja. Bukan hari kerja. Dan kami menyampaikan ada kuat dugaan di hari Sabtu yang libur itu sang paman masuk kerja. Lembur. Apakah lembur atau sedang lewat ya, jogging ya, car free day atau apa, tidak tahu. Nah, itu yang mau perlu dan sangat perlu dibuktikan dalam forum impeachment ya, gugatan di Mahkamah Konstitusi. Enggak, karena begini, gue tuh punya usul ke Mas Gibran. Mungkin salah satu atau part terbesar dari ketidakpercayaan publik kan ke kualitasnya dia. Gue tuh saran sama dia sekolah lagi aja, ambil S2 di UI tapi. Kan boleh kan, Wapres sambil kuliah S2 kan. Kan cuma dia yang belum S2, belum profesor kan. Budiono, JK itu kan udah fanta ya. Enggak, maksud gue begini loh, kalau dia kuliah S2 di UI itu ada kelas malam, Bos. Jadi setelah selesai dia bekerja, terus dia kuliah, ambil S2. Jadi membuktikan ke orang-orang bahwa dia sekolah. Dia mengerjakan tugas, dia menjawab soal kuis, dan akhirnya bisa nulis tesis yang bagus. Ya bisa juga, tapi kan bisa nggak efektif kuliahnya kalau di UI. Kan beliau mau ditempatkan di Papua atau di Kalimantan. Bagusnya kampus di sana aja. Oh iya. Kan sambil itu romantis tuh Mas di Nusantara. Kuliah malam ditemani jangkrik dan pepohonan. Nggak ada ininya, Bos. Kuliahnya di mana kalau di IKN? Kan ada kampus yang mau dipindahkan ke sana. Oh ya? Ya. Nggak, tapi begini kayak apa ya? Kalau nggak salah ada beberapa kampus yang bisa online deh tuh kuliahnya. Bisa. Universitas terbuka, pelopor kuliah online. Nah, enggak, jadi maksud gue ya dia kuliah aja. Ya nggak apa-apa. Supaya membuktikan bahwa gue punya kualitas loh, ini gue sekolah ya. Nggak apa-apa. Ini gue nggak ngomongin syarat administrasi ya. Nggak. Syarat administrasi
yang harus aja ijazah S1 segala macam terserah dia tuh, pokoknya beresin aja. Tapi usulan gua, dia sekolah lagi untuk membuktikan bahwa dia punya cara untuk scaling up kualitasnya. Saya bukan tidak setuju, tapi kan mau nuansa romantisnya. Oh, Kuliah di Nusantara, ditemani jangkrik, gemuruh suara angin di pepohonan di hutan Kalimantan. Sambil orang hutan lewat tuh, sih. nggak ada kampus ya bos. Tapi kalau kan saya UT, kan UT. Tapi bukannya dia mau ke Papua? Nah itu perintahnya yang mana sih sebenarnya? Ke Papua Kalau perintah presiden sih di Papua. Tapi ada saran dari Nasdem sambil menjalankan proyek yang terbengkalai, beliau ditempatkan di Kalimantan. udahlah. Padahal harusnya karena ingat di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, daerah aglomerasi itu di bawah pimpinan wakil presiden loh. Jadi kan susah juga dari Papua ke Kalimantan ke Jakarta, kan capek. Enggak, gue cuma mau usul itu aja. Kalau mau Mas Gibran, kan gini ya, dia berusaha memperbaiki citra dia berkualitas pakai monolog, gagal. Apalagi habis monolog dia main bola, dibantuin sama kipernya. Tapi itu tendangan cepat loh. Saya lihat di ininya 150 km per jam. Nontonnya Dipercepat. nontonnya dius. Nonton dipercepat. Kamu kok pada ngumpet semua sih? Ini dua orang nggak penting. Kita dua orang ini aja. Udah itu Mas Gibran, ntar dulu deh. Ini sekarang kita pindah tempat. Pindah tempat. Pindah topik. Oh, pindah topik. Itu Kuhap gimana sih Kuhap? Wah, Kemarin saya ngobrol sama Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dia bilang saya sudah sangat transparan, terbuka, dan sampai hari ini kita masih menerima masukan. Tapi terus kemudian oleh masyarakat sipil kan banyak juga menerima masukan-masukan, bukan saya tidak transparan, tapi katanya ada yang membahayakan, ada yang tidak menguntungkan. Gimana sih sebenarnya itu? Ini objektif aja ya, ya, bukan karena kita harus mengkritik, enggak, tapi objektif. Kalau gue kemarin terus terang waktu dijelaskan sama Bang Habib, gue paham juga alasan-alasannya, dan gue kala itu mempercayai bahwa memang ada niat baik di Komisi 3 untuk membuat Kuhap yang lebih baik dari sebelumnya. ya ini kan satu soal undang-undang yang potensial menghapuskan hak warga ya. Jadi orang yang mau dipidana itu kan hilang haknya. Nah ini undang-undang prosedurnya. Dijelasin apa Jadi hilangnya? di undang-undang dasar itu kan pasal 28 setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup dan penghidupan. Ya. Setiap orang merdeka untuk mencari pekerjaan. Setiap orang berhak untuk berkeluarga. Semua itu akan dihilangkan hak konstitusionalnya. Hak ini tergolong sebagai hak yang dapat dibatasi. Pakai apa pembatasan hak orang ini? Pakai undang-undang. Undang-undangnya KUHP, undang-undangnya KUHAP. Jadi Mas Hensat kalau mau dipenjarakan itu dasarnya KUHP 1, KUHAP 1. Kalau KUHP itu delik materialnya, kalau ini proseduralnya, ya, tata cara. Orang sudah heboh di undang-undang soal material pidananya, ya, heboh di mana-mana. Nah sekarang soal proseduralnya juga sama, lemahnya keterbukaan. Ya. Jadi kan ada 5 tahapan pembentukan undang-undang ya: perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Kelima ini perlu keterbukaan, orang perlu tahu draftnya. Nah, sejauh yang saya ingat ini pembahasan undang-undang sangat-sangat cepat. Orang tidak diajak berbicara terlebih dahulu. Banyak kok elemen-elemen masyarakat yang bisa diajak bicara karena mereka punya pengalaman betapa hukum acara pidana kita itu merepotkan bagi para pencari keadilan. LBH, YLBHI ya. Orang yang menjadi korban proses prosedural yang berbelit-belit. Mas Hensat harus ketahui, bahkan kadang-kala kita bisa melihat orang yang harusnya sudah lepas karena masa penahanannya habis masih di dalam penjara gitu ya. Karena ia petugasnya abai hak orang.
Mas Hensat pernah nonton film di film Amerika ya, Hollywood ya. Ketika orang mau ditangkap, langsung dikatakan Anda berhak untuk diam. Segala ucapan Anda akan memberatkan Anda. Anda berhak didampingi oleh kuasa hukum, gitu ya. Itu namanya Miranda Rules. Kenapa disebut Miranda? Miranda itu pernah ditangkap, melanggar haknya, digugat. Orang memperjuangkan sehingga namanya hukum Miranda, begitu ya. Orang perlu diberitahu dulu. Nah, hukum acara kita juga harus begitu. Nah, jadi penyidik sebelum memproses orang harus memberitahukan haknya. Nah, adakah konsep-konsep yang melindungi hak asasi manusia? Karena hak orang akan dibatasi, dia akan terkukung ya. Bagaimana model peran dari kuasa hukum? Nah, kadangkala ini yang menurut teman-teman masih banyak kekurangan. Menambah kewenangan menjadi lebih powerful kepada penyelidik, misal di kepolisian, itu merugikan sebenarnya. Boleh ditambah, tetapi hak tersangka juga harusnya diperkuat. Jadi kan tersangka, terdakwa, terpidana itu kan akan dihilangkan hak-haknya, oleh karena itu diperkuat. Nah, ini Tapi sudah pernah disampaikan. ya bagaimana menyampaikan kalau super kilat ya, diskerik itu ya, kayak Panzer Jerman ya, cepat. Tapi katanya masih terima masukan kok. Masih terima, tapi kan itu kayak begini ya. Kami terima masukan, ini sedang pembahasan. Kan nggak boleh mendadak begitu, Mas. Kan orang harus baca draft. Dirimu kan dosen juga ya. Pernah nggak membimbing mahasiswa, dia dikasih draft, terus diminta respon hari itu juga? Sering kan? Biasanya dosen marah, kasih saya waktu untuk membaca ya. Apalagi kalau yang masuk itu 7. Nggak, bukan itu bos, yang paling ngeselin itu. Bimbingan belum pernah, tiba-tiba udah ngasih sampai bab 3. Proposal aja belum baca gitu ya. Proposalnya kita belum selesai, belum beres sudah sampai bab 3 aja. Persis itu untuk menjelaskan begitu. Ini sudah tahapan pembahasan saja. Ayo kasih masukan, ya nggak begitu. Ya nggak maksud gua, tapi kan sebetulnya mereka masih membuka celah Oh ya, untuk oke. menerima masukan-masukan. Ya oke. Tapi yang paling berbahaya apa sih KUHP itu? Ini ya, kan gue baca tuh ada story, lo bisa nanti temen lo tiba-tiba yang kena nggak ngapa-ngapain tuh, bisa bukan nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba orang ini dianggap pelanggar kena, orang ini dianggap pelanggar kena, padahal masih apa gitu. Gua nggak ngerti nih bahasa hukum. Ya, masih tahapan penyelidikan. Ya, ini apa sih yang paling berbahaya dari KUHP yang sekarang sedang dibahas itu? Ya, yang saya ceritakan itu yang paling berbahaya, hilangnya hak orang. Misalnya orang mau ditangkap, kan harus ditunjukkan surat prosedurnya. Kalau langsung bisa main geledah, langsung diproses, itu orang akan mengalami kerugian, Mas. Jadi jangan sampai hak orang hilang, sementara dia sudah pasti akan dibatasi hak-haknya. Yang tidak boleh itu kan kalau dia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, lalu hak itu dihilangkan oleh KUHP. Nah, yang aku maksudkan kenapa ini bermasalah ya tadi itu, prosedural itu harus terang benerang melindungi orang. Oleh teman-teman yang memperhatikan ini, banyak sekali prosedur yang mereka pertanyakan. Misalnya yang tidak jelas, prosedur orang ditahan itu berapa hari, itu harus jelas. Kalau ditambah, apa alasannya ditambah? Oh, jadi kan bukankah orang kalau mau jadi tersangka harus sudah punya 2 alat bukti yang cukup, tidak sekedar dua alat bukti tapi nggak jelas gitu ya. Jadi apakah dia diracun minum kopi, Mirna kasusnya ya, itu langsung 2 alat bukti itu cukup ya, untuk menyatakan dia tersangka. Nah, kalau CCTV menjelaskan ada pergerakan orang, lalu kemudian ada orang melihat ada pergerakan orang, belum menjelaskan siapa yang melihat dituangkannya racun, itu belum cukup. Itu Mirna makanya Nah, ini saya berterima kasih juga ditanya. Ini sebenarnya kan konteks hukum pidana ya. Lebih khusus hukum acara pidana. Saya tidak menspesifikkan keilmuan saya di urusan ini, tetapi saya perlu jelaskan pola ini banyak keterkaitannya dengan hukum tata negara. Di mana itu? Karena dihilangkannya hak orang.
Nah, di pasal 28I, 28C. Ini sebentar biar kita jelas. Dihilangkannya hak orang itu ya apa contohnya? Ya, Mas Hensat bisa pergi kemana-mana sekarang. Ya bisa. Tapi begitu berurusan dengan pidana, Ya. kan nggak bisa kemana. Harus ada yang wajib lapor. Oh gitu. Hilang haknya. Mas Hensat yang merdeka, ya belum. Mas Hensat yang merdeka bisa-bisa terkendala kemerdekaannya itu gara-gara diproses secara hukum. Oh gitu. Belum lagi nanti dijadikan tahanan. Harus masuk tahanan, ditahan berapa hari gitu ya. Nah sekarang mau dari berapa hari, 30 hari, 40 hari kalau saya tidak salah, nanti akan ditambah. Nah itu harus dijelaskan ilmiahnya di mana. Nah ini masyarakat sipil tetap akan memberikan masukan nggak yang begini-begini nih ke Komisi 3 DPR? Cara memberikan masukan itu kan banyak ya. Iya. Bisa RDPU di DPR, Ya, sekarang bisa mereka lagi berkirim resepsi. surat, ya, Iya. bisa kemana-mana. Iya. Bahkan berkomentar di channel ini bagian masukan. Kalau anggota DPR-nya nonton, uang dikutip atau dimasukkan sebagai argumentasi untuk memperkuat KUHP. Tadi saya contohkan ya, misalnya ditambah orang ditahan, Mas. Kan perlu dijelaskan karena akan ada kerugian orang. Orang akan ditahan lebih lama, kemerdekaannya jauh lebih hilang. Itu juga akan membuat penyelidik kita kurang profesional. Karena ketika dia mau menahan orang, dia harus yakin orang-orang ini akan satu melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan alat bukti. Nah, kalau tidak yakin ngapain orang ditahan lama-lama gitu. Ya. Udah, saya pindah lagi nih pertanyaannya. Tadi itu Ini serba-serbi ya. Iya enggak, karena banyak banget pertanyaan gue begitu ngeliat lo tiba-tiba banyak pertanyaan. Ya udah lama juga kita nggak ketemu. Mas Hensat katanya sombong katanya. Oh iya emang. Sudah nggak ada diskusi politik lagi. Ferry Amsari ngapain gitu. Makanya godaannya lontong kan pagi ini. Apa tema lagi? Bro, bentar nih. Si itu loh, Caimin kan kemarin waktu di Ulta PKB tuh bilang dia setuju bahwa pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD aja. Gue ditanya sama wartawan, Caimin tuh nyenengin Prabowo aja tuh. Sebenarnya dia juga nggak terlalu amat. Yes. Nah menurut Bang Ferry, menurut jadi nggak sih itu? Ya kalau presiden menghendaki arus politiknya pasti keinginan presidennya. Pak Presiden yang mengatakan bahwa ya itu tadi ya, ini Messi, tiring, costly, mahal, lelah, kacau gitu ya. Walaupun pertanyaan besar kita, siapa sih yang buat kacau? Siapa sih yang buat tiring itu, dia capek? Dan siapa yang buat mahal? Kan Anda juga ya. Sekarang di Sulawesi, saya lupa Sulawesi atau Kalimantan. Apa? Yang satu keluarga itu disogok untuk money politik 60-an juta. Oh iya? Ya. Oh, 60 juta satu keluarga, Mas. Keluarganya berapa orang? Ya. Pokoknya satu rumah berapa orang, pokoknya satu rumah tuh 60 juta. Mahal amat deh. Mahal. Oh, demi menang. Lah siapa yang buat costly, Mas? Ngapain rinca lo? Ya ngapain ada survei lembaga kopi ya? Lembaga survei kedai kopi ya? Lembaga survei kedai kopi itu gara-gara, Mas. Serius nih. Pagi ini ketika gue googling, banyak betul kedai kopi. Oh ya? Bahkan dimasukkan lembaga survei masih banyak. Kan kalau kedai kopi kan pasti banyak ya. Ke warung kopi sedang merajalela. Lembaga survei masih banyak. Oh ya? Ya, ada berbagai lembaga survei kedai kopi. Nah, emang itu jangan-jangan dibikin aja anak-anak biar atau di kantor-kantor lama ya, membiaskan. Oh, daerah bagus juga ya. Bagus juga tuh. Cara-cara seperti itu, Pak. Bang Ferry kantornya juga gitu juga. Iya ya. Kantor sekarang gimana sih? Jakarta. Oh iya. Terima kasih promosinya. Kemarin di Kelapa Gading, kemarin lagi di Menteng, mana-mana emang Bang Ferry. Iya. Nah, Bro, jadi kemungkinan akan terjadi nggak pemilihan tidak langsung? Kalau berdasarkan putusan MK nomor 135 tidak boleh lagi pemilihan tidak langsung. Pemilihan perwakilan itu terlarang menurut putusan
keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah mempertegas sifat langsung itu. Dan kalau dilihat ya, ini dua pasal di Undang-Undang Dasar ya. Kalau dilihat konstruksi pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 kan eksplisit disebut ya azasnya ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 5 tahun sekali. Nah, itu yang menyebabkan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota itu sudah tegas langsung. Nah, kalau bicara pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kan pilihan diksinya demokratis di pasal 18 ayat 4 itu kan. Tapi kalau orang yang tidak baca perdebatan atau diskusi atau keputusan para pembentuk undang-undang dasar, pelaku perubahan undang-undang dasar, our framers of constitution, kita tidak akan mengetahui makna demokratis itu dengan baik. Pilihan diksi demokratis itu kan mau menghormati demokrasi asimetris di beberapa daerah. Yogyakarta, Jakarta, Papua, Aceh gitu ya. Artinya menurut pelaku itu yang lain tetap langsung gitu ya. Nah, jangan kemudian dimaknai karena demokratis lalu kita bisa mengubah semaunya. Enggak. Itu menghormati faktor sejarah, faktor kekhususan administrasi. Ini 44 daerahnya ada faktor, berbagai faktornya. Sementara yang lain harus kemudian dipilih secara langsung. Itu penjelasan original intentnya. Nah, sekarang mau dilarikan original intent itu kemana-mana untuk ya supaya pertarungan enak, Mas. Kan tidak lagi butuh pendekatan ke rakyat, program-program yang bagus, tidak perlu terjun ke sungai, Tunjuk aja ya. ya tinggal langsung, dan itu enak main uang money politiknya. Kan matematikanya gampang, Mas. Iya, Kalau ayo berapa dewannya? kalau anggota dewannya 10 Kali 1 M. ya paling aman 7 lah. Kali 1 M selesai itu kan. Nah, matematika itu yang di dalam kepala orang politik membuat mereka tidak lelah. Padahal korelasi kampanye pemilihan langsung itu bicara soal daulat sipil, daulat rakyat, dan hak. Jadi kita mau menyampaikan program rancang bangunnya. Jadi yang merusak, membuat ini costly, tiring, dan lain-lain ya teman-teman politik. Bukan teman-teman politik, politisinya. Politisi. Mereka punya kecenderungan membuat demokrasi kita rumit, yang kemudian membuat biaya tinggi, dan akhirnya melelahkan mereka sendiri. Oh gitu. Oke. Nah, sedikit lagi nih. Ini masih tentang hukum tata negara sebenarnya. Tapi agak belok sedikit lah. Hukum tata negara itu backgroundnya pasti politik. Jadi Bapak sebenarnya sudah bisa jawab sendiri. Iya, makanya saya mau nanya yang saya nggak bisa jawab ya. Iyalah. Kapan kita terakhir sama BW itu kapan ya? Bertiga ya? Sengketa. Oh iya. Sengketa. Katanya itu agak di-ban sama adminnya, jadi nggak bisa bertiga lagi. Enggak, adminnya kurang ajar sih. Ini adminnya nggak serius. Dia misah-misahin ya. Mungkin kelihatannya kita udah mulai kompak, takut kita bikin YouTube sendiri nggak ngajak dia. Makanya terus dia nggak ngajak kita ya. Iya. Itu dipisahin terus ya ampun. Padahal saya udah rindu ini loh, pisang goreng itu loh. Itu gue yang bawa, Bos. Jangan salah. Itu podcast paling gak modal itu. Pak, oh iya, saya pernah juga itu. Nasi Padang gua juga. Udah deh, gua bisa ngalami ayam aja gua tuh. Udah ini. Itu yang terakhir itu. Enggak nih, mungkin bukan bidang lo, tapi gue pengen tahu ininya apa. Itu kasusnya kematian diplomat muda itu loh. Jangan, nggak tahu gua itu hukum internasional itu. Walaupun ada pasal 13, tapi nggak ngerti gua. Itu kacau banget. Gimana sih? Nggak ngerti kenapa sih? Ya itu kan ada dugaan pembunuhan, tetapi juga ada dugaan bahwa ini berkaitan dengan sindikat perdagangan orang. Udah, cukup. Ganti topik aja lah. Udah tadi Gibran. Ini aja, menurut lo,
semua urusan politik dan hukum, insya Allah gue tahu, tetapi tidak bisa semuanya dijawab. Iya, benar. Kalau tahu aja tahu. Iya. Nah, lo sekarang bisa membedakan politik dan hukum tata negara itu gimana caranya? Iya, gampang lah. Gampang lah. Kalau sudah bicara hukumnya, itu hukum tata negara. Nah, Kalau bicara caranya gitu. Sederhananya gitu. ini kan ada sebuah fenomena nih di dalam desas-desus ijazahnya Pak Jokowi. Ada relawannya Pak Jokowi menyebut salah satu nama orang besar katanya. Tapi kenapa kita nggak dituduh ya? Masih juga yang dituduh di belakang skenario kan itu kan orang-orang besar kan kita juga termasuk tuh. Enggak, bang, nggak masuk. Lu besar bos, lu kan tadi lu besar bos. Ya. Gue juga besar. Nah itu kenapa kemudian sampai akhirnya mengarah menjurus desas-desusnya ke Presiden ke-6 itu gimana ceritanya sih? Kok berani betul itu relawan? Kenapa bisa kemudian kenapa kemudian kok bisa kesana? Seorang Ferry Amsari ini ngelihatnya gimana sih? Aduh. Kalau menurut gue tuh agak kejauhan, tapi kok kesana gitu? Nggak tahu ya, it's all about the game ya kata orang ya. Apa tuh? Bahasa Padang tuh. Bahasa Minang tuh. Bahasa Minang itu gimana? Iya, di dalam politik itu kan banyak skenario ya. Senario. Balik layar, apa depan layar, samping layar, saya tidak terlalu paham. Ya. Tetapi ini sebenarnya kan sesuatu fenomena yang kecil lah ya, yang bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, cuman ini kan Apanya ijazahnya? mulai kasus ini, Oke. ijazah itu kan tinggal Pak Jokowi tunjukin, UGM pastikan dengan bukti-bukti yang terang benerang. UGM sudah pastikan. Pastikan tapi nggak ada bukti-bukti kan? Ya, UGM sudah pastikan. Ya, Pak Jokowi belum menunjukkan ya. bukti-bukti. Pak Jokowi dan UGM sudah memastikan ini asli. Nah, tapi belum. Tapi kedua-duanya belum menunjukkan bukti-bukti apapun. Ya. Nah, di dalam hukum itu kan alat bukti ya. Nah, kalau cuman omong-omong semua bisa Enggak omong-omong. bro, misalnya Pak ya, misalnya nggak asli. Itu ngaruhnya buat kita apa? Secara ketatanegaraan apa yang sudah terlewat itu sudah terjadi. Sudah terjadi kan? Presiden tetap presiden begitu ya dengan segala catatan sejarahnya. Tetapi untuk evaluasi menjadi sangat penting, Mas. Damage terbesarnya di UGM dong. Damage terbesarnya di rakyat dong. Demokrasi kita itu penuh tipu daya, permainan yang kok bisa orang dalam upaya memenuhi syarat menjadi calon presiden melampirkan bukti yang palsu misalnya. Walaupun S1 itu kan tidak butuh ya, cukup SMA sudah selesai. Tapi kenapa dia melampirkan sesuatu yang harusnya diverifikasi oleh penyelenggara sehingga benar. Bayangkan kalau konsep verifikasi itu yang penuh kepalsuan misalnya, itu tidak bisa dibuktikan. Bagaimana dengan yang lain gitu ya? Jadi rakyat memilih sesuatu yang tidak benar. Tapi menurut lo ini ujungnya di mana sih? Mas tunggu dulu. Apa? Kalau rakyat biasa boleh bohong, Hensat Ferry Amsari bisa bohong. Kalau ketahuan, nggak ada masalah itu. Dia hanya akan dikenakan sanksi etik, tukang bohong gitu ya. Dan ditulis sama Atit. Atit nulis dong Atit. Atit itu siapa? Rokib Atit. Aneh ini. Apaan pelajaran agamanya nih? Enggak. Terus ngomongnya Atit itu kayak tidak. Iya Rokib Atit kan bener kan namanya kan? Iya Atit sama Atit Gara-gara ditulis. Jawa kuliah di Bandung ya begini. Sama Atit ditulis itu paling kan. Nah terus. Nah, sementara presiden penyelenggara negara dilarang. Tidak hanya soal etik, tapi dampak ketatanegaraannya. Kalau dia berbohong, bayangkan kebijakannya bagaimana, apakah bohong? Kebijakan bidang ekonomi bagaimana, apakah ekonomi kebohongan? Kebijakan di bidang sosial bagaimana, itu kebohongan. Kebijakan di bidang terkait tumbuh kembang anak, bohong. Kalau bohong semua, orang akan mengalami berbagai daya rusak di kemudian hari. Jadi memang pejabat negara dilarang berbohong, apalagi yang nomor 1.
Kecap nomor 1 aja dilarang berbohong, Mas. Tapi orangnya bener kan? Orangnya Maksud gue lah adalah Jokowi memang. yang mana? Namanya tuh Yang mana? dia kan gue jadi deg-degan. Gue apa lagi? Makanya belum jelas. Karena case ini emang jadi kemana-mana sih ya. Termasuk akhirnya seperti yang tadi kita bahas ya tentang reuni-reunian ya. Yang Tapi ngapain sampai dah? sekarang orang-orang tuh cari juga tuh siapa aja yang datang ke reunian itu kan. Ya, cari ininya. Kenapa di antara reuni itu cuma satu orang bajunya tidak seragam coba? Apakah mengindikasikan tidak pernah lulus? Enggak bro, emang aneh juga tuh ya. Namanya reuni kan pasti ada lah pengumumannya ya. Iya. Dia baju ini apalagi dia presiden pasti dikirim lah kalau saya. Kayak itu mesti dijelasin tuh apa dia Apakah tidak ikut nyumbang satu? atau dia pengen ya pakaian gue hitam putih gini emang dari dulu. Ya, 2 keterlaluan kekehnya ya. Kan ada tuh angkatan kita yang gituan ya. Iya. Pasti ada tuh satu Pasti yang ada 1-2 mau pokoknya beda gue sendiri. nggak mau pakai seragam. Ya, mau beda sendiri. Berarti sok mantap lah gitu ya. Kan ada berbagai kriteria tuh kenapa orang di reunian tidak pakai baju seragam. Ketiga, bajunya basah. Udah pakai nih. Ya. Kiranya salah pencet shower, mau ambil uduk, kiranya yang di atas yang itu. Ya. Ah. Ya, itu kejauhan ya. Gak apa-apa tapi gak apa-apa. Ya, itu. Namanya juga tamu biarin aja. Terus apa lagi? Nah, itu yang perlu dijelaskan ke publik. Nah, satu lagi ada lagi. Ada, apa tuh? Jangan-jangan emang yang lain yang salah. Iya. Sebetulnya Padahal seragamnya putih. Cuma yang lain tiba-tiba pakai biru muda Lupa hari. Cuma salah dia. Iya. Jadi waktu dia lihat, wah ternyata kita salah. Iya. Itu bisa Padahal hari itu sebenarnya reuni bukan hari untuk olahraga. bukan. Pakai kemeja putih. Tapi sedikit juga ya fakultas itu. Itu angkatan berapa sih 80 doang ya? Nah, Angkatan 80 doang. nggak Langsung. saking nggak perhatiannya sama Pak Jokowi. Tapi nggak tahu. udahlah, nggak maksud gue gini. Saya selalu percaya bahwa Indonesia ini negara besar yang dipimpin oleh orang-orang baik. Saya selalu percaya itu. Iya. Walaupun kemudian bila ada perdebatan-perdebatan ya silakan saja. Tapi menurut saya memang isu ijazah ini harusnya nggak lama-lama ya. Nggak, ngapain lama aneh tuh. Tapi kok jadi lama ya? Masa kita membicarakan ijazah seseorang bertahun-tahun tidak terungkap-ungkap, tiap hari muncul di TV, Ribut di acara TV. ada hal yang baru aja soal ijazah ini. Iya, Dicicil man, pokoknya keluar di TV terus. iya. Satu lagi. Mungkin sampai 2029 sih baru selesai kasus ini. Iya. Mendekati lah minimalnya. Kalau keluar aslinya kan banyol betul ya. Itu Pak Jokowi waktu pidato PSI itu dia justru kelihatannya nyiapin Kaisang tuh menurut gua tuh. Kaisang di 2034. Kaisang di 2034. Iya. Oh, Jadi kan hampir 10 tahun lagi. Iya, jadi kelihatannya tuh bukan Gibran yang jadi anak emasnya Jokowi sebetulnya. Tapi Kaisang. Politik, tapi Kaisang. Ini Gibran ya karena adanya Gibran. Ada lagunya tuh kan. Apa? Panggil aku gajah. Gitu nggak nadanya? Mas, nadanya gimana? Tulus. Aku setel ya. Jangan ntar kena ban YouTube gua. Iya. Ya memang Ya, itu udah. tujuannya. Udah gua ngerti dah. Ya gimana lagu gajah tahu nggak? Yang gue tahu tuh ya, tahu lagu gajah tuh, ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang gitu. Itu ada tuh. Itu Welly ya. Welly. Oh ada juga ya? Ada. Cocok jadi lagu kebangsaan partai itu. Iya, ada gajah. Iya. Emang PSI itu ya? Itu Messi ya? Enggak. Tapi kenapa itu kepalanya pisah dari badan ya? Nah, Kepalanya karena merah, kepalanya dulu merah. Ngerti nggak lu? enggak. Gue juga. Saja. Dari Prabowo menurut Jokowi masih di Prabowo, Pak. Iya. Berani nggak tahu kali satu. Dia nanya, cuma mukanya nggak ada. Berani nggak Prabowo reshuffle menteri Jokowi? Iya. Berani nggak? Berani gua rasa. Berani. Hah? Kemarin ketemu Pak Jokowi kan salah satu yang dibahas, Pak saya mau
Reshuffle beberapa orang bapak ya, bapak siapin lagi deh gitu. Itu katanya ya. Nggak tahu. Sekarang kepala bapak bisa deh gitu ya kan. Merah gitu ya sama badan. Jadi kepala sama badan beda gitu. Tapi kakinya cuma 2 men itu men. Iya ya. Si gajah itu. Ya karena memang kan ada penjelasannya ketika kan jagoan komunikasi politik kan melihat tuh dari angle mana. Kalau dari sana angle-nya memang 2. Ya. Kalau di belakang Tapi 4. itu logo sih ya hoki ya karena Berapa hoki? belalainya ke atas. Oh. Jadi kalau gajah belalai ke atas tuh hoki. Terus kalau dia minum nggak hoki lagi dong gajahnya. Kan aus. Kalau minum aus bos. Oh gitu. Lu coba deh, lu minum. Ya pas dia Lu minum karena kan lo- hoki karena ini pertanyaannya kalau lu minum itu karena hoki atau karena haus? karena haus. Haus, itu makanya kalau dia minum haus. Tapi ada juga yang minum karena nggak haus karena jaga kesehatan. Apa tuh? Itu kan minum jaga kesehatan. Maksudnya gimana sih? Tanpa haus pun demi tidak. Ini dia udah lama ngobrol sama gue jadi garing gini. Dulu lucu loh nih orang. Karena kita itu mau menghindar Oh, dari respon itu jadi muter-muter. coba disampaikan ke publik sekaligus masukan untuk Komisi 3 tentang KUHAP gimana kira-kira sambil menutup nih. Sebenarnya tidak perlu masukan kepada Komisi 3. Semua tata cara pembentukan undang-undang itu sudah ada pakemnya. Jadi taati aja pakemnya. Nah, maksud gua kan sekarang udah kelewatan bos. Ini kan udah bahas di pembahasan. Sekarang mereka bilang, ayo silakan. Kalau mau kasih masukan, ya lu kasih masukan dong. Iya makanya. Jangan ngebahas mundur lagi maksud gue. Iya, kan Komisi 3 harusnya mendengarkan aspirasi publik dalam soal KUHAP dan berbagai undang-undang yang lain. Cara mendengar masukan publik sudah diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan turunannya itu bersifat terbuka. Bagaimana orang bisa memberikan masukan kalau draftnya itu terlambat dipublish? Kalau kemudian tidak dibahas dalam naskah akademik yang patut. Kalau kemudian tidak terbuka, berbagai orang diundang untuk memastikan apakah mereka memang bisa memberikan saran dan masukan kepada Komisi 3. Misalnya, hari ini berapa banyak sih asosiasi pengacara di Indonesia? Itu diundang berimbang nggak? Nggak, maksud gue gini loh Feb. Nah. Itu kan udah sekarang aja nih, lu masukan lu apa gitu buat Komisi 3? Pasal-pasalnya tentang KUHAP itu kira-kira ada nggak? Ya, yang melindungi hak asasi manusia karena orang hukum tata negara ya. Oh gitu loh. Cuma Jadi itu masukan dari Ferry Amsari, cepet aja bos, gue pusing ngomong-ngomong. Mikirin apa? mikirin KUHAP sih lu makanya. Nggak, gua Jangan kemarin pakai usul. pemilu doang. Gua kemarin- Ingat loh di pemilu ada pidana loh. Enggak, gue apaan? Di pasal-pasal di undang-undang pemilu itu ada pasal-pasal pemidanaan. Oh gitu. Ya. Enggak, gue kemarin usul jangan KUHAP namanya, karena KUHAP itu acara itu kan seperti kondangan. Jadi maksud gue kitab undang-undang hukum prosedur pidana. Kitab undang-undang prosedur hukum pidana. KUHPP. Prosedur hukum pidana. Ya karena kalau acara itu kayak kondangan bos. Dia procedural law kan kalau bahasanya. Iya. Jadi hukum prosedur. Nah, iya kan? Lebih cocok kan? Enggak sih. Itu udah tradisi kita aja. Ngapain judulnya kita bahas? Ya nggak apa-apa kan, kita namanya juga kasih masukan ya. Gitu ya teman-teman. Ini Ferry Amsari. Terima kasih Hensa. Bang Ferry kedatangannya. Henry Budi Satrio. Ya Henry Satrio aja. Jadi sama Henbut sesuai sama branding. Ya, Assalamualaikum Kita hancur warahmatullahi wabarakatuh. brandingnya.